Jadi baik anak-anak, ini adalah contoh template media presentasi yang dibuat dengan menggunakan PowerPoint seperti dengan contoh yang sebelumnya, contoh 1, contoh 2 cara membuat. Nah, jadi kali ini adalah template yang sudah dibuat. Nah, ini adalah halaman judul. Ini judulnya adalah judul KD yang dibuat media presentasinya. Kemudian untuk kelas berapa, SMP kelas berapa. Kemudian nama organisasi ini adalah nama sekolahnya. Ya, ini bisa dimodifikasi seperti ini. Kemudian kalau kita lihat next, nah di sini nanti ada judul KD. Silakan diisi dengan judul KD yang diberikan kepada siswa. Kemudian di deretan menu kiri itu ada petunjuk belajar, SKKD, pengembang, dan menu. Jadi tanda putih ini berarti kita sekarang berada pada halaman petunjuk belajar. Jadi dalam petunjuk belajar ini silakan isi petunjuk atau arahan atau saran bagaimana menggunakan media presentasi ini. Jadi untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa lihat pada media yang Bapak berikan sebelumnya, yaitu pada pertemuan ke-8. Kemudian pada KD ya, jadi SKKD itu bisa diambil pada standar kurikulum K13, bagaimana bunyi SK dan KD-nya. Kemudian kalau misalnya kurang SKKD-nya ini, itu bisa ditambahkan dengan halaman yang lain. Jadi berikan juga peta konsep jadi agar lebih mudah dipahami. Kemudian untuk pengembang, nah ini isi nama pengembang media presentasi ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu nama mahasiswa, NIM, kemudian program studi. Nah kemudian yang ke menu yang terakhir ini adalah menu materi ya. Kalau misalnya kita akses nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi materi, di dalam materi itu ada sub materi ya. Jadi sub materi ini ada uji persyarat, ada tujuan, materi, rangkuman, dan latihan. Artinya kita sekarang berada pada materi atau konten atau isi yang aktif di sini adalah uji persyarat. Nah, uji persyarat ini dibuat bisa dalam bentuk tes, essay ataupun tes objektif. Jadi uji persyarat ini adalah menguji siswa sebelum melanjutkan ke materi. Jadi materi yang akan dipelajari di sini kita uji dulu dengan materi sebelumnya, apakah benar-benar siswa itu siap menuju kepada materi yang akan disampaikan. Nah, kemudian kalau kita next, nah berarti di sini adalah tujuan yang aktif. Nah, di sini anak-anak harus merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan ABCD, sesuai dengan teori yang telah Bapak berikan sebelumnya. Jadi merumuskan pembelajaran itu harus ada unsur audionya, behaviornya, kemudian conditionnya, dan degree. Jadi audiennya itu adalah siswa, behaviornya adalah perilakunya, ini bisa dalam bentuk kata kerja operasional yang bisa diamati dan diukur. Kemudian kondisi ini adalah strategi yang digunakan. Misalnya dengan media presentasi PowerPoint, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis binatang dalam waktu 5 menit. Nah, jadi D ini adalah degree-nya. Jadi evaluasinya, formatifnya. Jadi degree itu menyatakan batasan yang kita berikan apakah anak-anak itu mampu menyebutkan nama-nama binatang dalam waktu 5 menit. Kalau misalnya bentuk tesnya nanti, karena berhubungan, degree ini nanti akan berhubungan dalam bentuk latihan atau bentuk tesnya. Sehingga kalau misalnya bunyinya siswa mampu menyebutkan nama binatang dalam jangka waktu 5 menit, maka tesnya juga gampang dibuat. Jadi disuruh mahasiswa menyebutkan nama-nama binatang dalam waktu 5 menit. Nah, jika dalam waktu 5 menit belum atau tidak bisa menyampaikan jawabannya, maka dibuatkan rubrik ya. Misalnya 1 sampai 2 menit itu diberikan skor 5, 2 sampai dengan 3 menit itu diberikan skor 4, 3 sampai 4 itu diberikan skor 3, 4 sampai 5 diberikan skor 2, kemudian lebih dari 5 menit itu diberikan skor 1. Nah, sehingga sangat mudah. Kalau di dalam rumusan tujuan pembelajarannya sudah jelas seperti ini, maka membuat tesnya juga gampang sekali. Oke, berikutnya itu di tujuan. Jadi ingat, tujuan itu adalah menggambarkan proses. Cara membuat tujuan itu sudah Bapak sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu atau minggu sebelumnya. Kemudian materi. Nah, materi
adalah konten atau isi pesan yang mau ditampilkan. Misalnya kalau misalnya nama-nama binatang bisa dalam bentuk teks, itu ditulis nama-nama binatangnya, kemudian disajikan gambar terlebih dahulu, atau disajikan video, atau disajikan animasi. Nah, jadi kalau video itu sudah jelas bisa disisipkan suara, ya. Kemudian gambar bisa juga disisipkan dengan suara dengan penjelasan suara. Jadi menambahkan unsur suara seperti Bapak sampaikan sekarang ini, ya. Kemudian dalam menyampaikan materi juga diberikan contoh, misalnya ada non contoh, kemudian materi disampaikan secara ringkas. Jadi prinsip yang utama dalam presentasi PowerPoint yang pertama adalah kalau misalnya tag itu perhatikan jenis tagnya, ya. Itu teori multimedia sudah diberikan, baca kembali pada buku teks, ya. Jenis hurufnya digunakan jenis huruf sans serif. Jadi besarnya itu bisa 24 sampai dengan 30, ya. Nah, itu ukuran hurufnya. Kemudian jangan mempergunakan huruf yang berwarna-warna. Jadi unsur ku atau sign atau penebalan untuk meningkatkan atau memungkuskan perhatian itu bisa ditempatkan, ya. Gambar, jangan sekali-sekali menampilkan gambar yang tidak ada hubungannya dengan materi. Jadi fungsi gambar itu, lihat kembali dalam teori-teori yang Bapak sampaikan. Yang pertama bisa mengorganisasi sebuah pokok bahasan, bisa memperjelas sebuah pokok bahasan atau materi. Gambar biasanya juga kalau misalnya lebih dari satu digunakan untuk membandingkan, ya. Penampilan gambar juga harus diatur. Misalnya gambar nama binatang dimunculkan dulu, baru diberikan interaksi menanyakan apakah gambar ini yang ditampilkan dalam layar, kemudian baru ditampilkan teksnya. Itu adalah strategi-strategi dalam menampilkan gambar. Atau anak-anak menayangkan videonya di dalam materi, jadi videonya di-insert di dalam PowerPoint, kemudian ditayangkan videonya, anak-anak disuruh menyaksikan, kemudian terjadi interaksi. Nah, setelah terjadi interaksi, maka anak-anak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada animasi misalnya proses tumbuhnya kecambah misalnya, ya. Proses misalnya gunung meletus itu dibuatkan animasinya, ya. Nah, suara ini adalah unsur penting juga di dalam materi. Jadi sampaikan, tidak semua memang materi memerlukan suara, tetapi suara ini bisa melengkapi materi yang dibuat karena suara ini menyasar atau modalitas audio, ya. Jadi modalitas gaya belajar masing-masing anak berbeda-beda, tentu akan diperhatikan. Kemudian ada berikutnya, kalau Bapak itu ada rangkuman. Jadi buatlah rangkuman. Kalau misalnya di KD ini dibahas adalah 2 KD atau 3 KD, maka buatlah rangkuman untuk 3 KD, ya. Kemudian latihan berikutnya ini adalah latihan. Jadi materi kita pada latihan. Latihan ini diberikan pertanyaan bisa dalam bentuk esai atau objektif untuk menguji materi yang disampaikan, ya. Nah, kemudian kalau tes ini beda. Jadi tes ini diberikan pada akhir setiap topik pelajaran, ya. Jadi kalau latihan ini bisa diberikan pada satu topik, kemudian tes ini diberikan pada akhir dari semua KD. Jadi tes ini hanya diberikan di akhir dari seluruh mata pelajaran yang disampaikan, ya. Ini, ya. Nah, inilah template-template yang digunakan cara mengembangkan media presentasi pembelajaran. Jadi bagaimanapun seorang guru harus menjadi inovatif dan kreatif bagaimana menyampaikan materi. Nah, kebetulan dalam hal ini adalah mengembangkan media pembelajaran presentasi, tentunya berbasis komputer dengan platform Microsoft PowerPoint, ya. Ya, itulah jadi beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Sampai jumpa pada materi berikutnya.